Halo teman-teman, selamat pagi. Balik lagi ya di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Saya lagi jalan-jalan, itu mau ke depan. Di depan sana ada kios-kios berderet. Itu memang kios-kios khusus untuk disewakan atau dikontrakan teman-teman. Dan selalu penuh teman-teman, ada 9 kios di situ. Nggak pernah ada yang kosong, jadi kalau ada yang selesai kontrak atau sewa dan nggak perpanjang, pasti akan selalu langsung terisi lagi. Ini menunjukkan bahwa minat untuk membuka usaha sendiri atau buka usaha mandiri itu cukup tinggi ya di mana-mana sama, meskipun belum punya tempat sendiri. Ya, solusinya salah satunya dengan menyewa kios-kios seperti ini. Nah, teman-teman, karena menyewa berarti tempat bukan milik kita sendiri, teman-teman. Biasanya ada beberapa kendala yang sering dialami, terutama oleh pengusaha pemula ketika memulai usahanya di tempat sewa. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman, apa saja kendala yang paling sering dialami oleh para pengusaha, terutama yang pemula di tempat sewa, dan juga bagaimana solusinya yang bisa kita pertimbangkan untuk mengatasi kondisi itu. Yuk kita simak sama-sama ya. Ada banyak problem atau tantangan kalau kita buka usaha di tempat yang bukan milik kita sendiri atau kita harus menyewa tempat di milik orang lain atau di tempat orang lain. Tapi ada setidaknya tiga hal atau tiga masalah yang paling sering terjadi teman-teman kalau kita buka usaha di tempat sewa, terutama kalau usahanya pertokoan ya. Itu yang pertama, biasanya biaya sewanya mahal karena kalau kita buka usaha kan pinginnya di pinggir jalan ya, pinggir jalan. Kalau bisa jalan besar, perkotaan gitu ya, jalan protokol. Nah, otomatis uang sewanya mahal. Itu yang pertama kendalanya. Belum lagi nanti biaya lain-lain kayak listrik, air, transport, makan, dan sebagainya ya. Nah, padahal ketika toko baru buka, hasilnya belum bisa diprediksi teman-teman. Bahkan kebanyakan karena baru buka hasilnya belum seberapa ya, masih sepi gitu ya, masih belum rame-rame banget, atau bahkan kadang ada yang pemasukan dengan biaya sewa lebih mahal biaya sewanya. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, problem yang kedua adalah pemilik tempat ini menaikkan harga secara sepihak dan biasanya naiknya nggak kira-kira teman-teman. Kalau tahu usaha ini prospeknya baik atau mulai berjalan, biasanya ketika kita mau memperpanjang sewa, kemudian tiba-tiba harganya naik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau usahanya udah jalan bener, kita udah berjuang dari awal, menyiapkan tempat, mencari konsumen, menyiapkan stok barang, memikirkan strategi marketingnya. Nah, begitu usaha ini sudah berjalan, kemudian tahu-tahu karena bukan tempat kita ya, kita tidak bisa memperpanjang lagi sewa. Pemilik biasanya punya segudang alasan supaya kita nggak bisa memperpanjang atau nggak bisa melanjutkan menempati tempat itu. Nah, setelah kita keluar, ternyata si pemilik tempat membuka usaha yang sama. Setelah kita rintis, kita dikeluarin, terus pemilik tempatnya membuka usaha yang sama dan ya otomatis auto jalan ya usahanya karena sudah dirintis oleh kita sebelumnya. Nah, ini semua kadang membuat kita menjadi berpikir dua kali teman-teman, bahkan tiga kali, bahkan berkali-kali kalau mau buka usaha tapi harus sewa tempat. Nah, teman-teman, saya punya sedikit saran gitu ya dari saya. Kalau teman-teman mau memulai usaha, merintis usaha baru awal-awal gitu, kalau menurut saya sih sebaiknya yang pertama jangan terburu-buru teman-teman. Jangan kepingin cepat-cepat gitu. Kalau bahasa Jawanya ya jangan kemrungsung. Tapi diteliti benar-benar sebelumnya, dipikirkan secara jernih. Kemudian yang paling penting adalah dikalkulasi dulu teman-teman. Jadi kita riset dulu tempatnya di mana, harganya kira-kira sewanya berapa, kemudian prospek di tempat itu bagaimana, terus kita bisa balik modal berapa lama, misalnya seperti itu. Itu harus kita kalkulasi dulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya kita buka usaha kan inginnya untuk jangka panjang ya, bukan untuk 1-2 tahun kemudian selesai, tapi untuk jangka yang panjang, jangka yang lama, atau bahkan kalau bisa ya berjalan selamanya ya, itu bisa menjadi sumber penghasilan kita untuk selamanya. Jadi ya kalau saran dari saya jangan terburu-buru, jangan terlalu ngebet, jangan terlalu terbawa nafsu untuk segera membuka usaha. Nah, kita juga lihat dulu teman-teman,
Kalau memang ternyata nggak perlu banget harus sewa tempat, nah kita kalkulasikan tadi ya, kalau setelah ditemukan, oh ternyata nggak perlu banget nih harus sewa tempat, yang nggak usah sewa tempat. Mulai aja dari tempat seadanya, dari teman-teman berada di mana, bisa dari rumah, atau kalau misal teman-teman anak kos, ya bisa mulai dari kos-kosan, bisa banget lah. Ada banyak juga teman-temanku yang mulai usaha dari tempat kos. Kenapa seperti itu? Coba, karena zaman sekarang kan kayaknya semua bisa di online-in. Ya. Kalau online kan bisa dari mana aja. Jualan apa sekarang semua bisa di delivery, bisa di COD. Nah, anggaran untuk sewa tempat itu yang cukup besar itu justru nanti bisa masuk ke nambahin modal teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan anggaran untuk sewa tempat, bisa masuk ke modal. Jadi pondasi modalnya lebih kuat. Jadi modal awal yang sudah disiapkan tetap jadi modal awal. Nah, anggaran yang tadinya untuk sewa tempat bisa untuk backup ketika nanti misal ada permintaan yang tiba-tiba mendadak ada permintaan yang tinggi. Nah, kita kan butuh tambahan modal. Nah, uang yang seharusnya untuk sewa tempat tadi bisa dijadikan untuk backup di situ, teman-teman. Nah, atau misal uang yang untuk sewa tempat itu tadi anggarannya bisa digunakan untuk anggaran promosi atau soft opening atau iklan atau untuk transport COD atau untuk promo-promo yang lain di awal jualan. Nah, kalau saran saya sih seperti itu. Jadi ya nggak harus buru-buru sewa tempat teman-teman. Tapi kalau memang harus banget gitu ya, setelah dipikir-pikir kok harus banget pakai sewa tempat, ya paling tidak ada beberapa saran yang saya kira bisa jadi pertimbangan yang bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang harus banget ya sewa tempat, kalau bisa sih nggak usah gitu. Yang pertama sarannya kita sewa tempat di kompleks ruko atau kios atau toko yang memang disediakan untuk rutin disewakan. Seperti di liputan video awal tadi, saya liput video di ruko dekat rumah saya itu, kios-kios ya, itu memang selalu rutin disewakan. Jadi pemiliknya memang nggak pernah mau pakai, memang itu dibuat, dibikin, dibangun memang untuk disewakan. Jadi kalau memilih tempat, setidaknya yang seperti itu teman-teman. Jadi terhindar dari risiko-risiko yang tadi di awal disebutkan ya. Kemudian saran yang kedua adalah memilih lokasi yang lingkungannya itu sesuai dengan target jualan kita. Nah, kita mau jualan apa, target marketnya siapa, konsumennya siapa, kita cari lingkungan sekitar yang memadai untuk target market kita itu. Nah, kemudian yang ketiga, saran yang ketiga adalah kita menyewa tempat dalam periode waktu yang cukup untuk memberikan waktu kepada usaha kita bisa berjalan atau bisa berkembang. Kalau hanya setahun saya kira belum bisa teman-teman. Baru setahun itu kita baru beres-beres, kita belum tahu usahanya jalan apa enggak untuk jangka panjang, kemudian udah habis aja masa sewanya, terus kita harus dibebani untuk biaya sewa tahun berikutnya. Jadi kalau menurut saya sih setidaknya minimal itu 3 tahun lah. Itu kalau idealnya 5 tahun. Itu tapi kalau adanya dana 3 tahun itu saya kira masih masuk akal. Nah, terus kalau kebetulan gitu anggarannya nggak bisa untuk jangka panjang bagaimana? Misalnya nggak ada duit nih kalau untuk sewa 3 tahun. Kalau menurut saya sebaiknya ditahan dulu teman-teman, jangan disewa dulu. Daripada setahun sewa, lebih baik uangnya ditahan dulu, disimpan dulu, kemudian ditambahin, ditabung sampai cukup untuk menyewa setidaknya minimal banget 3 tahun. Tapi kalau misalnya mau terpaksa, udah mau buka aja ini, uangnya udah segini, ngumpulinnya susah, nanti mau nambahin lagi, nunggu waktu agak lama lagi, ya keburu nggak jadi buka gitu ya. Nah kalau memang pilihannya seperti itu, anggarannya untuk sewa tempat memang udah dibatasi segitu atau justru butuh waktu yang lebih lama, nanti kalau mau nambah-nambahin anggaran untuk sewa tempat ya teman-teman bisa ganti lokasi. Kalau menurut saya lebih baik ganti lokasi di tempat yang harganya lebih terjangkau tapi bisa dapat jangka waktu yang lebih lama. Lokasinya nggak sestrategis yang pertama nggak apa-apa. Itu nanti yang penting uangnya sewa itu cukup dulu untuk waktu yang cukup lama. Nah nanti kalau kira-kira tempatnya nggak strategis banget, kita bisa bantu lewat Google Maps. Kita bisa masukkan lokasi usaha kita di Google Maps. Kemudian kita posting-posting di sosmed, di WA, di Instagram, di Facebook.
Nah, untuk memberitahu banyak orang tentang lokasi usaha kita. Nah, sekarang kan udah zamannya digital ya, pakai Google Map itu sangat mudah ditemukan tempat usaha kita, meskipun nggak strategis. Itu kalau saran dari saya. Nah, jadi lebih baik pindah lokasi, yang penting waktunya lama gitu. Nah, kemudian saran yang berikutnya, itu selama kita menjalankan usaha itu tadi, setelah kita menempati tempat sewaan itu, selama kita menjalankan usaha, menurut saya sebaiknya kita juga punya simpanan rutin yang khusus untuk membayar sewa di periode berikutnya. Jadi tiap hari atau tiap minggu kita nyisihkan secara rutin, supaya nanti ketika ketika sewa tempatnya sudah habis waktunya, kita sudah ada uang untuk bayar sewa lagi. Atau kalau misal jangka waktu sewanya sudah habis dan uangnya juga belum mencukupi, paling enggak ya nanti tinggal nambahin lah sedikit, enggak mulai dari nol lagi kayak gitu teman-teman. Nah, itu saran dari saya kalau memang harus banget sewa tempat. Tapi sekali lagi saran saya yang paling recommended, yang paling saya rekomendasikan, kalau memang soal tempat itu enggak urgent-urgent banget, enggak penting-penting banget, ya lebih baik mulai usaha dari tempat yang ada aja. Dari teman-teman berada di mana, di rumah, atau di kos, atau dimanapun teman-teman tinggal, ya bisa dimanfaatkan tempatnya semaksimal mungkin, kemudian bisa didukung dengan teknologi digital yang ada, gunakan HP-nya, gunakan kuotanya, gunakan sosmednya juga semaksimal mungkin untuk mempromosikan usahanya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.